Nama saya Brigita Ori, NIM 1910417063, mata kuliah MPI, dosen Adi Mursalin SEMM. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan oleh Pak Adi. Soal yang pertama, di sini pengertian manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Yang pertama, menurut Philip Coulter, menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, menurut Lupio Adi, menyatakan bahwa manajemen pemasaran ialah suatu analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta kontrol program-program yang telah direncanakan dalam hubungannya dengan pertukaran-pertukaran yang diinginkan terhadap konsumen yang dituju untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama. Sedangkan menurut ahli yang ketiga, yaitu Philip William J. Schwilt, menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan ataupun bagian dari perusahaan. Soal nomor 2, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional itu agar mahasiswa mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pemasaran internasional, sehingga mempermudahkan mahasiswa jika ingin masuk ke perusahaan yang telah masuk ke pasar global atau pasar internasional. Soal nomor 3, jelaskan cara menetapkan strategi produk internasional. Cara menetapkan strategi produk internasional. Pertama, harus mempersiapkan produk yang akan diekspor. Kedua, memastikan produk yang akan diekspor itu berkualitas. Yang ketiga, membuat website. Yang keempat, bisa menggunakan fitur iklan. Yang kelima, mempelajari hukum perdagangan. Ini mempermudah kita untuk melaksanakan usaha kita atau mempermudah kita melancarkan usaha kita nanti. Dan yang kelima, mencari tahu database dari kedutaan besar asing yang ada di Indonesia. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional dan bagaimana cara menetapkan harga strategi internasional? Strategi harga internasional adalah suatu rencana jangka panjang yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam mengambil keputusan menyangkut harga. Cara menetapkannya, yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan. Permintaan yang tidak fleksibel memungkinkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, membuat perkiraan biaya tetap dan biaya variabel dalam proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan. Biaya diadaptasi produk harus diperhitungkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberikan margin kontribusi paling tinggi. Soal nomor 5, bagaimana caranya melakukan ekspor dan impor? Yang pertama, melakukan ekspor. Pertama-tama kita harus menerima pesanan atau order dari importir. Yang kedua, menerima LC dari bank di negara eksportir yang merupakan advancing bank atau dapat bertindak sebagai confirming bank. Yang keempat, menyiapkan barang-barang ekspor atau memesan barang dari produsen. Yang keempat, melakukan pengepakan barang ekspor dengan ataupun tanpa bantuan jasa ekspedisi. Yang kelima, memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran. Yang keenam,
melakukan pemuatan barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Yang ketujuh, menyiapkan dan mengurus BL pada maskapai pelayaran. Yang kedelapan, menutup asuransi tentang syarat LC. Yang kesembilan, menyiapkan faktur atau dokumen-dokumen pengapalan yang disyaratkan dalam LC. Yang kesepuluh, menyerahkan dokumen-dokumen dan mengajukan wesel kepada advancing atau negotiating bank untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat LC. Yang ke-11, memperoleh pembayaran wesel dari advancing bank. Yang ke-12, mengirimkan salinan dokumen-dokumen pengapalan kepada importir. Yang kedua, bagaimana cara melakukan impor? Pertama, kita harus menyiapkan pesanan kepada eksportir. Yang kedua, meminta bank membuka LC untuk eksportir atau opening bank yang dapat bertindak sebagai paying bank. Yang ketiga, menyelesaikan persyaratan-persyaratan LC pada opening bank. Yang keempat, menerima pemberitahuan tibanya dokumen-dokumen pengapalan dari opening bank yang dikirim oleh advancing bank. Yang kelima, menyelesaikan formulir-formulir impor dan perhitungan asuransi, bea masuk, dan pajak. Yang keenam, melakukan penyetoran pajak, bea masuk, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan pembayaran dokumen-dokumen pengapalan kepada opening bank sesuai syarat LC. Yang kedelapan, menyerahkan bukti penyelesaian formulir import dan pelunasan pajak atau bea cukai yang telah disahkan oleh bank kepada bea cukai untuk memperoleh delivery order atau DO. Yang kesembilan, menyerahkan DO dan BL kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi. Yang ke-10, mengajukan klaim ganti rugi kepada eksportir atau kepada maskapai asuransi apabila dalam prosesnya terjadi kehilangan atau kerusakan barang. Dan yang ke-11, pelunasan wesel sebelum atau saat jatuh tempo jika belum diselesaikan oleh bank. Yang ke-6, pemasaran global adalah pemasaran skala luas dunia internasional yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha. Sedangkan pemasaran internasional adalah kegiatan yang berlangsung di lebih dari satu negara. Soal yang ke-7, bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Yang pertama, kita bisa melakukan ekspor. Yang kedua, melakukan proyek tourniquet. Yang ketiga, memberikan lisensi. Yang keempat, memberikan waralaba. Yang kelima, membentuk usaha patungan. Yang keenam, mendirikan anak perusahaan. Sekian hasil dari jawaban UTS saya. Terima kasih atas perhatiannya.